Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maidia Saputri, nomor BP 0239. Jadi di sini kelompok saya akan membahas tentang materi penagihan pajak. Langsung saja ke pengertiannya. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Sementara itu, penanggung pajak adalah orang atau badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak telah disantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 23 Mei 1997, kemudian telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Kemudian ada jenis penagihan pajak. Ada 3. Yang pertama itu penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak tersebut menjadi lebih besar. Dalam jenis ini, Fiskus hanya menyampaikan kepada wajib pajak bahwa terdapat pajak terutang. Apabila dalam jarak 1 bulan sejak dikeluarkan STP, ataupun surat sejenis lainnya, wajib pajak tidak membayar utang pajaknya, maka Fiskus akan menerapkan penagihan aktif. Lalu yang kedua, penagihan aktif. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif gagal atau tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan jurusita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Dan yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun jurusita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Fartiwi dengan nomor BP 19101155110232 dan saya dari kelas akuntansi 6. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kewajiban wajib pajak dalam penagihan. Nah, selaku wajib pajak tentunya ada kewajiban yang harus kita tunaikan dalam penagihan pajak. Di antaranya yang pertama adalah melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo. Nah, selaku wajib pajak kita harus ingat tanggal berapakah akan jatuh tempo pembayaran pajak tersebut dan dilakukanlah pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo. Yang kedua, berkomitmen dalam pembayaran angsuran maupun penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak. Dan yang terakhir adalah tidak melanggar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana seperti memindah tangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang yang disita. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya Sri Kumadewi, BP 19101155110254. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, yaitu prosedur tata cara penagihan pajak. Ada beberapa prosedur yang secara umum dilakukan oleh jurusita pajak dalam menagih pajak kepada penanggung pajak. Yang pertama yaitu menagih seketika dan sekaligus. Yang kedua yaitu surat teguran dan peringatan. Yang ketiga, memberikan surat paksa tepat 21 hari setelah surat teguran diterbitkan. Yang keempat yaitu mengusulkan pencegahan seperti pemblokiran rekening dan pencegahan bepergian ke luar negeri. Yang kelima yaitu melaksanakan penyenderaan. Yang keenam, melaksanakan penyitaan dengan surat sita yang diberikan 2 kali 24 jam surat paksa diterbitkan. Yang ketujuh yaitu menjual barang yang disita atau pelelangan yang dilakukan apabila dalam 14 hari wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Serlima Warni, BP 190253. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi mengenai dasar penagihan pajak.
dasar penagihan untuk PPh, PPN, PPNBM, serta bunga penagihan terdiri dari yang pertama, surat tagihan pajak, kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar, ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, keempat, surat keputusan pembetulan, kelima, surat keputusan keberatan, keenam, surat keputusan banding, ketujuh, surat peninjauan kembali. Dikhususkan bagi PBB, dasar penagihan terdiri dari satu, surat ketetapan, yang kedua, surat pemberitahuan pajak terhutang, yang ketiga, surat tagihan pajak. Selanjutnya, penagihan pajak dengan surat paksa. Penagihan yang dilakukan dengan surat paksa dilakukan apabila yang pertama, terdapat jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan STP, SKPKB, serta SKPKBT dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Yang kedua, menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah. Yang ketiga, pajak tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, yaitu paling lambat 21 hari setelah surat teguran diterbitkan. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Akbar, kelas akuntansi 6, nomor BP 19/10/11/55/11/028. Baiklah, jadi kasus penagihan pajak pernah terjadi di Kota Semarang. Hal ini disebabkan dalam melaksanakan tugasnya, juru sita pajak di Kota Semarang belum tegas dalam menegakkan peraturan pajak yang ada. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Pratama Semarang dengan satu adalah terdapat tunggakan yang berbeda dan wajib pajak menolak surat paksa, dan juru sita pajak tidak diperbolehkan menyita barang-barang milik wajib pajak tersebut. Wajib pajak tidak mau menandatangani berita acara sita dan adanya ketidakjelasan pembuktian barang dan alamat wajib pajak. Jadi juru sita pajak meminta bantuan polisi untuk mengusahakan alamat wajib pajak dan mencarinya sampai ditemukan.